Terkadang kita merasa dunia terlalu bising, terlalu sibuk, padahal kita sedang sendirian. Parahnya, tiba-tiba jadi nggak tahu harus cerita ke siapa. Takut dianggap lemah, drama, atau naif. Tapi tahu nggak sob, ternyata semua orang yang menghuni planet bumi ini pernah merasa seperti itu. Terima kasih masih mau bertahan hingga episode keempat ini, yang ternyata tidak terlalu banyak menyita waktumu, bukan? Dalam 4 episode di sesi pertama dari 3 sesi ini, aku percaya setiap momen kamu mendengarkan, entah sedang fokus atau lagi kosong, itu berarti kamu sedang berusaha merawat dirimu diam-diam, pelan-pelan. Kali ini aku ingin bahas sesuatu yang mungkin terasa berat tapi penting banget. Betul, tentang kesendirian, atau lebih tepatnya perasaan sendirian. Pernah nggak sob, kamu ngerasa kayak nggak ada yang benar-benar ngerti aku gitu? Kalau aku cerita orang lain malah ngegas, ngeremehin, atau bilang aku penuh drama. Mendengar itu, mungkin kamu diam sob, meski terasa nyesek dalam dada, atau bisa jadi bikin kita tersenyum sok biasa aja, padahal pengen nangis saat itu juga. Hingga lama-lama kita mulai percaya mungkin emang lebih baik disimpan sendiri. Tapi kali ini aku mau bilang, kamu nggak sendiri. Walau kadang dunia terasa terlalu bising, teramat cepat, dan terlampau asing, percayalah, masih ada kok orang-orang yang peduli. Masih ada ruang-ruang yang aman, yang bisa kamu temukan, atau bahkan kamu ciptakan sendiri. Aku mau cerita, temenku, sebut saja Damar, pernah cerita, dia sempat ngalamin depresi ringan, tapi dia nggak berani cerita ke siapapun, takut dianggap lemah, apalagi dia laki-laki. Katanya harus kuat, harus tahan banting, harus tahan air mata. Sampai suatu hari, dia coba iseng curhat ke temannya. Dia bilang, gue capek, gue ngerasa kayak hidup gue kosong. Tahu nggak apa yang terjadi? Temennya diam sebentar, lalu bilang, gue juga pernah ngerasa kayak gitu. Mau cerita? Gue dengerin. Hari itu Damar nggak langsung sembuh, tapi dia ngerasa satu hal yang penting, lega. Karena akhirnya ada satu orang aja yang mau dengerin tanpa menghakimi. Kadang satu orang itu cukup. Kalau kamu lagi berjuang sekarang dan belum tahu harus cerita ke siapa, coba mulai dari satu langkah kecil. Pertama, tulis perasaanmu dulu untuk dirimu sendiri. Kedua, kirim pesan ke orang yang kamu percaya, walau cuma bilang, aku pengen ngobrol. Ketiga, cari komunitas online yang aman dan suportif. Dan yang keempat, kalau perlu, hubungi tenaga profesional seperti psikolog atau konselor. Dan ingat, cari bantuan bukan tanda kelemahan. Itu tanda keberanian. Kita juga bisa mulai dari ruang aman buat orang lain. Kadang bukan soal kasih saran, tapi cukup dengerin, cukup hadir, tanpa nyela, tanpa buru-buru nyuruh mereka positive thinking. Mulailah dari hal kecil, misalnya tahan komentar yang menyalahkan, atau ganti, kamu mah kurang ibadah, jadi kamu butuh ditemenin nggak? Atau cukup peluk dan bilang, aku di sini ya. Bayangin deh, kalau dunia punya lebih banyak ruang kayak gitu, lebih banyak orang yang saling mendengarkan tanpa menghakimi. Kamu nggak sendirian, meskipun kadang gelap dan sepi, selalu ada cahaya. Kalau kamu mau nyalain, walau kecil. Atau kalau kamu mau nyari cahaya lain, walau cuma satu titik di kejauhan. Terima kasih udah nemenin aku selama 4 episode ini. Kamu udah melangkah sejauh ini dan itu luar biasa. Aku bangga sama kamu. Dan kalau suatu hari kamu merasa sedih, capek atau hilang arah, kamu boleh dengerin ulang seri ini. Karena kamu pantas disayangi, termasuk oleh dirimu sendiri. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Dan ingat, kamu nggak sendirian.